Jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya tujuan asasi dari Al-Quran ini adalah setelah mewujudkan pribadi-pribadi muslim yang paripurna, adalah ijadul mujtama' al-islamil qur'anil asil, mewujudkan sosial masyarakat yang islami, yang qur'ani. Allahu Akbar. Bagaimana bentuknya? Sekali lagi adalah masyarakat yang telah dibentuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu uswatin wa khairu qudwatin, sebaik-baik contoh dan sebaik-baik cermin untuk kita semuanya. Maka kalau kita pengen hidup islami, ya contohlah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang ada yang mencontoh generasi Rasul sallallahu alaihi wasallam, contohnya salah atau kurang sempurna. Contohnya dari sisi makannya saja, dari sisi berpakaiannya saja, dari sisi ibadah makhluknya saja, tapi dari sisi-sisi yang lain tidak mau nyontoh. Dan ini tentunya tidak demikian. Tapi masyarakat muslim yang mencontoh segala sisi dan ini kehidupan. Jamaah yang dirahmati Allah. Lalu berikutnya, tujuan asasi dari Al-Quran ini adalah qiyadatul ummatil muslimati fi ma'arakatiha lazimah ma'al jahiliyyati min awliha. Al-Quran ini memimpin umat Islam ya. Karena andai kata tanpa Al-Quran kita nggak punya pemimpin. Karena kalau kita perhatikan hari ini ya, misalnya setiap jamaah punya pemimpin, tapi semuanya umat Islam ini nggak punya pemimpin, gitu ya, benar. Setiap jamaah punya pemimpin, tapi umat Islam secara keseluruhan nggak punya pemimpin. Mungkin kalau kita komparasi dengan misalnya Kristen dengan segala warna-warna yang ada di dalamnya, dan juga begitu banyak sesungguhnya ya, sama 72 golongan bahkan lebih. Bahkan antara satu sama lain tidak boleh untuk berkunjung. Kalau kita perhatikan misalnya kalau di Indonesia kan berapa lama sampai hari ini terjadi pertentangan yang dahsyat antara Kristen, Batak, Protestan, misalnya Huria, Batak, Protestan, HKBP dengan Kristen apa yang sama-sama Batak. Tidak boleh saling untuk berkunjung ke masjidnya orang Kristen ya, masjidnya orang Kristen. Ya, karena kalau Bapak dan Ibu sekalian dari Nusa Tenggara Timur, mereka kalau mengatakan masjid itu adalah gerejanya orang Islam. Orang Islam minoritas memang di sana. Kalau di sini alhamdulillah luar biasa, masjid-masjid banyak ya, meski di negeri yang tidak masyarakatnya sebagian besarnya Muslim, tapi subhanallah di sini lebih leluasa daripada di Eropa, ya, rasanya begitu. Meski mereka perbedaannya luar biasa, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Meski perbedaan yang luar biasa begitu lebih dahsyat perbedaannya, pertentangannya daripada dalam Islam, tapi mereka seakan satu melalui Vatikan semuanya kemudian mengikut. Dan kalau umat Islam, siapa pemimpinnya? Misalnya Raja Abdullah, enggak juga. Muammar Gaddafi, enggak juga. SBY, apa lagi? Bukan itu pemimpin kita. Enggak boleh merendahkan kata Ustaz Anwar. Siapa pemimpin kita? Maka subhanallah, Al-Quran menjadi pemimpin kita, bukan personal tetapi sistem. Al-Quran sebuah sistem, Islam sebuah sistem. Maka Allah nyatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din yang dianggap oleh Allah adalah hanya Islam. Dan din ini ya memang kadang-kadang kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris apa?
Diterjemahkan dengan apa? Jin. Din ya din. Religion. Di agama ya. Agama. Religion. Religi. Beda agama dengan religi kan? Faith. Kepercayaan. Kepercayaan. Lain kepercayaan dengan Islam, dengan din. Makanya Indonesia pun juga diterjemahkan dengan agama. Karena memang tidak ada bahasa yang sepadan dengan din ini. Dan din adalah sebuah sistem hidup. Sistem hidup itu adalah din. Maka Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya sistem hidup yang diakui oleh Allah hanya ada Islam. Dan Islam ada, Al-Quran adalah qiyadatul ummatil muslimati fi ma'rakatiha lazimah ma'al jahiliyyati min hawliha. Menjadi pemimpin umat muslimah ini, memimpin umat muslimah ini dalam peperangannya yang berkelanjutan. Ma'al jahiliyyati min hawliha, peperangannya yang berkelanjutan dengan jahiliyah yang mengitarinya. Jadi maka itulah Rasulullah SAW menyatakan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah, bahwa perjuangan itu akan terus berjalan sampai hari kiamat. Karena jahiliyah yang mengitari umat ini luar biasa, akan terus berjalan sampai hari kiamat. Maka disitulah Rasul jadi bahwa sungguhnya as-sirat bainal haq wal batil itu juga mustamir ila yaumil qiyamah. Jahiliyah dan Islam senantiasa terus berkonfrontasi sampai hari kiamat, dan demikian. Dan orang yang paling berbahaya adalah, yang paling membahayakan kita adalah manakala kita hidup di tengah jahiliyah tapi kita tidak mengenal jahiliyah, seperti dikatakan oleh Umar radhiyallahu an. Gimana yang dikatakan oleh Umar, masih ada yang ingat? Tungqadu ural islamu urwatan man asha fil islami walam ya'rifil jahiliyah. Ikatan Islam seseorang itu akan memudar sehelai demi sehelai, seikat demi seikat, satu bagian demi satu bagian. Apabila dia hidup di tengah masyarakat Islam dan kemudian dia tidak mengenal jahiliyah. Karena begitu dilahirkan, begitu lahir, cheer, gimana lahir? Alright. Dia kemudian mendapati orang tuanya sudah Islam, masyarakatnya banyak sholat, puasa, zakat, haji. Tapi ternyata apa? Warna-warna lain mewarnainya, masih klenik, masih mewarnai. Mistik masih mewarnai. Lalu kehidupan akhlak yang misalnya belum menutup aurat, wanita yang belum menutup aurat biasa ditemui di mana-mana, dan begitulah, sehingga susah untuk membedakan apakah memang ini dari Islam atau ini dari jahiliyah. Maka itulah Umar radhiyallahu anhu menyatakan tunqadu ural Islam urwatan man asha fil Islami wa lam ya'rifil jahiliyah. Akan memudar Islam seseorang itu sedikit demi sedikit manakala ia hidup di tengah masyarakat Islam dan dia tidak mengenal jahiliyah. Jamaahnya dirahmati Allah, dan Islam atau Al-Quran menunjukkan pada kita ini loh jahiliyah dan ini loh Islam. Dan ini adalah al-ahdaf al-asasi yang dari Quran, yakni tujuan asasi diturunkannya Al-Quran. Jamaahnya dirahmati Allah, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran ini, sehingga kita memiliki hati dan pikiran yang cerdas. Lalu berikutnya yang terakhir adalah wajibuna nahwal Quran, wajibul muslim nahwal Quran, kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah al-imanu bi annahu kalamullah, meyakini dan mempercayai. Sekali lagi, iman adalah perpaduan tiga dimensi hati, dimensi lisan, dan dimensi amal. Maka iman bi annahu kalamullah, seluruh tiga dimensi ini meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, titik, tidak ada diskusi lagi.
bi'annahu kalamullah. Kalau kalamullah jelas bukan makhluk. Kalam adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya memang Al-Qur'an ini adalah tulisan-tulisan, mushafnya itu adalah tulisan-tulisan ya. Mushafnya adalah tulisan-tulisan atau lembaran-lembaran itu adalah tulisan, tetapi sesungguhnya itu hanya rumus min kalamillah. Hanya rumus saja ya, cuman apa? Simbol-simbol ya. Sehingga memudahkan untuk kita membaca kalamullah ini. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bunyi Al-Quran ini adalah kalamullah dan itu bukanlah makhluk. Dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ta'zimuhu. Kewajiban muslim terhadap Al-Quran adalah mengagungkannya. Dan jemaah yang dirahmati Allah, mengagungkan Al-Quran bukan sekedar begitu Al-Quran jatuh kemudian dicium dan diangkat di atas kepala. Tentunya adalah tilawatuhu wal amal bihi wa ta'limuhu, yani membaca, mengajarkan, membaca atau mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Berikutnya tilawatuhu haqqa tilawati, membacanya sebenar-benar membaca. Maksudnya adalah at-tilawah allati tusiluna ilal fahm. Tilawatuhu haqqa tilawati adalah at-tilawah allati tusiluna ilal fahm. Membaca sebenar-benar membaca adalah membaca bitta'anni, membaca ma'at tadabbur, membaca yang menghantarkan kita untuk memahami Al-Quran. Ini adalah at-tilawah haqqa tilawati. Dengan juga membaca secara tajwidnya juga diberikan hak-haknya. Lalu berikutnya adalah hifdzuhu. Kewajiban muslim terhadap Al-Quran adalah menghafalnya. Karena menghafal ini adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Quran ini. Yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Hijr, di mana bunyinya? Inna anzal, gimana? Tadzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Dan banyak dari tafsir ulama kala menyatakan kami, inna nahnu pertama adalah litta'dzim. Kalimat kami nahnu adalah litta'dzim. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengagungkan bahkan dirinya, zat Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti kalau manusia saja ya, kadang saya diganti dengan kami padahal seorang diri tapi mengatakan kami ya, kayak seperti itu. Dan ini adalah bagian dari balaghatul Quran di antaranya. Dan kemudian nahnu juga para mufassirin sebagian berpendapat bahwa nahnu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyertakan makhluknya. Jadi mulai dari turunnya pun juga menyertakan makhluknya. Malaikat diperintahkan untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW demikian. Wa inna lahu lahafidun. Wa inna lahu lahafidun. Dan sungguhnya kami yang menjaganya. Sama juga bahwa kami yang menjaganya, kami adalah litta'zim terhadap zat diri Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah juga menyertakan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala jadikan dada-dada makhluknya dari umat muslimah ini untuk sekian ratus ribu atau sekian juta hafal Al-Quran. Dan maka kita muslim mukmin ini juga berkewajiban untuk menghafalkannya. Mudah-mudahan generasi dari anak-anak kita nanti ada yang hafidz Al-Quran.